Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dan dapat lindungan dari Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat berjalan dengan baik. Oke, baiklah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Oke. Akila Kalista. Hadir, Bu. Oke, lanjut. Fata Fernandes. Hadir, Bu. Oke. Heri Vaughan. Saya, Bu. Oke. Arya Muhammad Alferi. Sakit, Bu. Apa? Sakit. Oke. Reza Mary Tarias. Hadir. Baik. Ros Serafina Alferi. Oke. Present, Bu. Oke. Ibu sudah mengecek kehadiran kalian. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali terkait pembelajaran kalian yang minggu lalu. Itu terkait materi apa? Hukum Pascal. Ya. Ada yang masih ingat apa itu hukum Pascal? Oke, silakan Heri. Tekanan pada zat cair, Bu. Ya, jawabannya sangat benar sekali. Hukum Pascal itu memberikan tekanan kepada zat cair dalam ruangan yang tertutup, sehingga tekanan tersebut diteruskan ke seluruh bagian fluida secara merata. Ada yang masih ingat apa itu contoh dari hukum Pascal? Tekanan hidrolik, Bu. Ya, tekanan hidrolik. Oke. Jawaban Heri tadi sudah sangat benar. Oke, selanjutnya Ibu ingin menampilkan sebuah video. Nah, kalian amati video tersebut. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batunya tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran. Nah, dari video yang kalian saksikan atau yang kalian amati ini, Ibu ingin memberikan pertanyaan, yaitu mengapa sebuah kapal yang terbuat dari besi itu dapat terapung. Yang kita tahu kan bahwa besi atau aluminium atau lainnya itu sangat berat. Nah, mengapa sebuah kapal yang terbuat dari besi itu bisa terapung di laut? Ada yang bisa menjawab? Oke, Akila apa? Karena di kapal ada udara, Ya. Bu. Ada lagi? Raisa? Mungkin karena Oke, bentuknya ya. besar, Bu. Masih ada yang ingin menjawab? Masih ada yang mengajukan pendapatnya? Karena air yang Oke, mendorong ya. ke atas. Nah, jawaban kalian sudah sangat menarik. Artinya kalian sudah berpikir terkait atau sudah bisa menganalisis terkait video yang kita tonton tadi. Nah, video tersebut akan mengaitkan kita pada materi yang kita akan pelajari, yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, jadi Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi gaya apung yang terjadi pada kapal tersebut yang kita tonton tadi. Dan kemudian Ibu harap kalian dapat merancang sebuah percobaan yang dapat menganalisis atau dapat membuktikan bahwa adanya hukum Archimedes tersebut. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengarahkan kalian untuk berkelompok diskusi, yaitu satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, silakan bentuk kelompok kalian. Ibu kasih waktu selama 2 menit dari sekarang. Nah, oke, kita akan lanjut ke inti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Kak Ibu sudah membagikan sebuah LKPD. Setiap kelompok itu ada 1,
Nah, pertama, dalam LKP tersebut terdapat permasalahan, yaitu seorang nelayan menggunakan perahu kayu untuk mencari ikan di sungai. Ketika perahu hanya bersih satu orang saja, perahu tersebut terapung dengan stabil. Namun, ketika ditambah beberapa orang dan ditambah dengan beberapa muatan ikan atau yang nelayan dapat dari laut di sungai, perahu tersebut mulai tenggelam lebih dalam, bahkan hampir kemasukan air. Nah, menurut kalian mengapa perahu tersebut bisa terapung meskipun membawa beban, tetapi bisa tenggelam jika bebannya terlalu banyak? Nah, hal ini kalian analisis atau kalian diskusikan terhadap kelompok kalian sesuai dengan permasalahan yang telah Ibu berikan pada LKP tersebut. Kalian juga bisa berpikir terkait apa penyebab perahu bisa terapung di air, atau mengapa perahu tersebut bisa tenggelam di dalam air, dan mengapa posisi perahu itu bisa tenggelam atau terapung itu disebabkan oleh apa. Kan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian dan bagi tugas siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris yang menulis jawabannya, saling bekerja sama dan saling membantu. Dan percobaan apa yang akan kalian rancang, rencana percobaannya yang kalian akan rancang terkait hukum Archimedes tersebut yang dapat membuktikan bahwa seperti ini hukum Archimedes. Pastikan semua anggotanya dapat berperan aktif dalam pengerjaan ini. Baik, Bu. Nah, sekarang kalian boleh sudah merancang terkait rencana percobaan kalian. Baik. Nah, saat kalian menambah beban pada percobaan kalian, apakah terjadi perubahan? Ada, Bu. Ya, benar sekali. Oke, kelompok Harry, coba kalian perhatikan saat kalian menimbang beban di udara dan di laut, apakah ada perbedaan? Ada, Bu. Ya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada Ya, gaya benar apung. sekali. Karena terjadinya gaya apung. Gaya apung itu mempengaruhi sebuah benda yang berada di lautan. Pada kelompoknya Fatah nih, kalian kan sudah mengerjakan percobaan yang telah kalian rencanakan. Nah, apakah ada faktor yang mempengaruhi sebuah benda itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Ada yang bisa jawab? Kelompoknya Fatah? Masa jenis, Bu. Iya, benar sekali. Bahwa saat benda terapung, melayang, dan tenggelam itu dipengaruhi oleh massa jenis. Nah, sekarang setiap kelompok kalian sudah mencoba mengembangkan atau sudah menyajikan terkait percobaan yang telah kalian buat. Nah, sekarang kalian bisa mempresentasikan apa yang kalian buat, apa yang kalian dapat dari percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit setiap kelompok untuk maju. Kelompoknya Harry, ada yang ingin berikan tanggapan terkait materi yang telah dijelaskan oleh temannya? Oke, silakan bertanya kepada teman yang maju di belakang. Apakah massa jenis juga berpengaruh? Kalian sudah sangat baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, diskusi kalian sudah sangat baik. Beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah menyaksikan hasilnya. Nah, kalian sudah memahami konsep dasar terkait hukum Archimedes. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan terhadap materi yang telah kita pelajarkan? Benda Oke. terapung karena adanya gaya apung. Jika sejenis benda lebih kecil dari air, maka Ya, benda akan benar terapung. sangat betul. Oke, jawabannya sangat betul sekali. Terima kasih, Reza. Nah, apa yang menyebabkan benda itu bisa terapung? Terjadinya gaya apung. Apung. Oke, nah selanjutnya, apa yang terjadi jika massa fluida pada benda lebih besar? Benda akan tenggelam. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika massa benda lebih besar? Ada yang bisa jawab? Oke, benar sekali Fatah. Benda akan tenggelam. Jadi, jika massa fluida benda lebih besar, maka benda tersebut akan tenggelam. Sebaliknya, jika massa fluida tersebut lebih kecil,
maka benda tersebut akan terhapus. Oke. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah aktif dalam pembelajaran dan kalian berdiskusi atau mempelajari dalam pelajaran. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu telah memberikan beberapa soal untuk mengukur seberapa kemampuan kalian dalam memahami terkait hukum Archimedes tersebut. Nah, soal itu dapat kalian akses di Google Classroom. Waktu pengerjaannya itu dalam 1 minggu. Nah, jika kalian masih belum paham atau masih kurang mengerti terkait hukum Archimedes, kalian dapat tanyakan kepada temannya atau kalian bisa akses di Google, bisa akses di internet, atau kalian bisa tanya ke ibu jika kalian bertemu ibu di sekolahan. Oke, sekian dari ibu. Terima kasih. Ibu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.